Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Sofia Zakia, NPM 2065012001. Di video kali ini, saya mohon izin untuk menjawab lanjutan soalan UAS nomor 4 dan 5 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari golongan hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan untuk mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tandanya ialah Ia menjadikan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Ia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, dan yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Urgensi memilih pasangan yang baik agamanya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya perempuan adalah jika apabila kamu melihatnya, ia menggembirakanmu, apabila kamu perintah, ia mentaatimu, dan ia senantiasa menjaga hartamu dan kehormatannya di belakangmu. Dalam hadis lain, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya, nasabnya, parasnya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, karena kamu akan beruntung. Hadis ini banyak dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Disadari atau tidak, sabda Rasulullah mengenai hadis ini disebutkan 4 urutan yang masing-masing menjadi pertimbangan manusia tentang harmonisnya sebuah keluarga. Seperti yang pertama, yaitu harta. Harta menjadi pertimbangan utama dalam berlangsungnya keharmonisan dalam keluarga, walaupun bukan menjadi faktor utamanya, karena ekonomi yang baik dalam sebuah keluarga menunjang keharmonisan dalam keluarga tersebut. Yang kedua, yaitu keturunan. Setiap orang tentu ingin memiliki pasangan dari keturunan dan keluarga yang baik. Keturunan yang baik menjadi faktor kebanggaan manusia, dan hal ini adalah hal yang sangat manusiawi. Urutan ketiga, yaitu paras. Dalam hal ini bersifat subjektif. Setiap orang pasti ingin memiliki pasangan yang enak dipandang menurutnya, dan hal ini juga menjadi faktor langgengnya sebuah rumah tangga. Dan urutan yang terakhir yaitu agama. Rasulullah meletakkan agama dalam urutan terakhir agar tidak menjadi fitnah. Maksudnya, contoh, ada seorang perempuan yang ingin menikah, sebut saja A. Ia memiliki kriteria yang urutan pertamanya adalah seorang lelaki yang baik agamanya. Kemudian urutan seperti harta, nasab, dan paras itu ada di urutan selanjutnya. Lalu datanglah seorang pria kepadanya yang sudah baik agamanya, tapi ternyata ia tolak karena 3 hal seperti harta, nasab, dan paras tidak sesuai dengan kriteria yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan akan menjadi fitnah karena sama saja perempuan tersebut sudah menolak seseorang yang telah baik agamanya. Sedangkan mengacu pada hadis tersebut, Rasulullah memberikan penekanan pada hal agama. Untuk kasus lain, contoh ada seorang lelaki yang ingin menikah dan urutan kriterianya sudah sesuai dengan hadis tersebut. Lalu, menurutnya, pada calon pasangan yang ia pilih, kriteria seperti harta, nasab, dan paras sudah sesuai menurut dirinya, tetapi kriteria agamanya kurang. Nah, hal ini tentu saja harus menjadi pertimbangan bagi laki-laki tersebut, karena seorang suami berkewajiban untuk membimbing istri, dan kewajiban tersebut dituntut untuk terlaksana. Pada intinya, di atas semua hal,
Memilih pasangan yang baik agamanya harus diutamakan, karena sebuah keluarga yang harmonis tidak akan menjadi harmonis jika tidak berdiri di atas syariat agama Islam. Dan hal tersebut akan terwujud melalui suami atau istri dan keduanya. Maka hendaknya bagi seorang lelaki dan perempuan yang ingin menikah, dihendaki untuk terus memperbaiki agamanya agar kelak mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria agama Islam dan mempunyai sebuah keluarga yang berdiri di atas syariatnya. Dampak negatif dalam memilih pasangan yang buruk agamanya dan fenomena yang ada di lingkungan. Yang pertama, bagi suami, ia akan sulit untuk mengingatkan istrinya agar berlaku sesuai syariat Islam, dan bagi istri, ia akan sulit untuk taat kepada suami karena pasti ia jengah melihat kelakuan suaminya yang jauh dari syariat Islam. Dan hal-hal tersebut memungkinkan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan perceraian. Dan jika keduanya telah memiliki anak, anak tersebut dimungkinkan juga akan terkena dampak dari apa yang mereka perbuat. Seperti misalnya anak itu terkena gangguan psikologis dan sebagainya. Keluarga yang seperti ini kemungkinan keharmonisannya jauh dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Urgensi ilmu pengetahuan salah satunya ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, lapangkanlah majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sosok ilmuwan yang saya idolakan adalah Ibnu Sina. Beliau adalah seorang ulama dan ahli ilmu pengetahuan. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tahun 980 Masehi. Di barat, beliau dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina adalah seorang bapak kedokteran. Beliau menulis beberapa buku, dan salah satu bukunya yang terkenal adalah Al-Qanun fit Tibb atau The Canon of Medicine, yang menjadi referensi di bidang kedokteran. Ibnu Sina berusia 13 tahun ketika beliau mulai memperdalam ilmu medis, dan pada usia 18 tahun beliau mendapatkan reputasi yang baik di bidang tersebut. Pada masanya beliau pernah menyembuhkan seorang sultan bernama Sultan Nuh II yang pada saat itu semua tabib di daerah tersebut tidak ada yang mampu menyembuhkan sultan. Lalu, feedback dari Sultan Nuh II yaitu memperbolehkan Ibnu Sina untuk menggunakan perpustakaan sultan yang luas yang di dalamnya terdapat manuskrip langka. Hal ini menjadi salah satu faktor Ibnu Sina untuk memperoleh ilmu pengetahuannya. Ibnu Sina dalam teks medisnya banyak mengemukakan penelitian tentang kesehatan, seperti identifikasi penyakit menular seperti TBC, kemungkinan penularan penyakit melalui air dan tanah, penyebab sakit karena ketidaksehatan mental, dan lain-lain. Selain ahli dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina juga ahli dalam bidang ilmu lain seperti matematika, fisika, astronomi, filsafat, dan lain-lain. Kemudian pada usia 58 tahun, Ibnu Sina menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan karya-karya beliau yang hebat, yang sampai saat ini masih terus dipelajari dan dikembangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.